tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sekali lagi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita peluang dan kesempatan dengan kekuatan kesehatan yang dianugerahkan Tuhan. Kita dapat bersama sekali lagi dalam ibadah pada minggu ini. Saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk memulakan ibadah kita bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, pimpin, berkati kami, dan kami sangat percaya bahwa ibadah ini memberikan kekuatan pada kami, sehingga kami dapat dibangun,
didorong, kami semakin kuat di dalam iman percaya kami menghadapi keadaan hari-hari ke depan ini, dan kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih, kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat teks firman Tuhan sebagai pembacaan kita pada pagi hari ini. Terdapat di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan dalam teks ini saya akan baca. Tajuk besar, kamu dipilih untuk diselamatkan. Kami mesti senantiasa bersyukur kepada Allah bagi kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hal itu demikian karena Allah telah memilih kamu antara orang yang terdahulu sekali diselamatkannya. Dengan kuasa Roh-Nya dan dengan kepercayaan kamu kepada berita benar daripada Allah, Allah telah menjadikan kamu umat-Nya yang suci. Allah memanggil kamu melalui berita baik yang kami kabarkan kepada kamu. Dia memanggil kamu supaya ikut memiliki kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh itu saudara-saudara, kamu harus tetap percaya dan berpegang kepada ajaran-ajaran yang telah kami sampaikan, baik secara lisan maupun bertulis. Allah Bapa kita mengasihi kita, dan karena rahmat-Nya Dia menyebabkan kita senantiasa tabah mengharapkan yang baik. Semoga Dia dan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri menggalakkan kamu dan menguatkan kamu untuk melakukan dan mengatakan yang baik. Dari teks pembacaan kita pada kali ini, saya membawa kita untuk belajar bersama satu tajuk, yaitu anugerah dipilih dan diselamatkan. Nah, saya sangat percaya bahwa pesan daripada teks ini, penulisnya adalah Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, sudah tentu adalah menyatakan tentang keselamatan. Sebab Rasul Paulus membawa berita baik kepada jemaat di Tesalonika, mengajar mereka tentang nilai keyakinan, kepercayaan di dalam Tuhan. Dan ada ramai orang yang datang di Tesalonika mengajar banyak ajaran yang disampaikan kepada orang-orang di Tesalonika. Tetapi pengajaran-pengajaran yang berbeza, bukan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pengajar-pengajar datang membawa berita-berita yang mengajarkan tentang pahaman-pahaman yang berbeza daripada kebenaran yang sesungguhnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi jemaat yang mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu dipelihara oleh Paulus sungguh-sungguh dengan mengingatkan mereka, senantiasa memberikan dorongan kepada mereka sehingga mereka benar-benar hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Sebab sasaran Rasul Paulus adalah keselamatan itu harus mereka imani, miliki, akhirnya mereka akan miliki dalam kehidupan mereka. Saudara jemaat Tuhan, mari kita melihat bersama-sama di dalam teks ini. Saya perhatikan pada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 sebagai anugerah yang daripada Tuhan bahwa kita ini benar diselamatkan. Jemaat di Tesalonika pun juga dinyatakan oleh Paulus bahwa mereka benar-benar diselamatkan sebagai anugerah daripada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 ini dikatakan, dengan kuasa Roh-Nya dan dengan kepercayaan kamu kepada berita benar daripada Allah, Allah telah menjadikan kamu umat-Nya yang suci. Di dalam teks ini, dengan kuasa Roh Allah dan kepercayaan, keimanan, keyakinan kita kepada berita benar, berita Injil, berita baik ini, bahwa Yesus Kristus yang kita imani, yang kita percayai, itu menyatakan bahwa kedudukan kita yang percaya kepada Tuhan itu benar-benar kita dipisahkan, diasingkan, atau disucikan, atau dikuduskan daripada dunia, keduniawian. Dan saya yakin bahwa
Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika dan bahkan kepada kita pada hari ini, panggilan kita sebagai anak Tuhan itu panggilan yang punya tujuan. Tujuannya adalah di mana kita benar-benar boleh mengalami keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu. Nah, sebab itu di dalam firman Tuhan ini, bahwa Allah telah memilih kamu terdahulu. Artinya sebuah iman yang dinyatakan oleh Paulus bahwa sudah sejak dari awal jemaat di Tesalonika ini telah dipilih oleh Tuhan, bahwa mereka lah yang mendapatkan atau mengalami keselamatan itu. Dan Rasul Paulus mengingatkan sekali lagi berdasarkan surat ini bahwa mereka harus berada di dalam keselamatan yang mereka sudah terima itu. Karena keselamatan itu anugerah Allah sendiri. Nah, sebab itu saya sangat percaya ketika berita yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat ini, kekuatannya ada dua. Satu adalah karena Roh Allah itu sendiri yang mengerjakan kepercayaan yang ada pada mereka itu. Tidak usaha manusia. Roh Allah yang mengerjakan, berbicara, menguatkan mereka, sehingga mereka benar-benar mengalami keselamatan, keyakinan bahwa mereka diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa kamu telah menerima atau telah mendengar berita kebenaran yang daripada Allah itu sendiri, yang itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi saya sangat percaya pada ibadah kita pada minggu ini memberikan kita semangat baru, bahwa dalam ibadah ini membicarakan tentang pilihan Allah kepada kita. Allah memilih kita untuk supaya kita ini berada di dalam posisi yang diselamatkan. Dan dalam keselamatan yang kita telah terima ini adalah keselamatan yang bukan usaha kita, tetapi kehendak atau rancangan Allah bagi kita. Karena Roh Allah sendiri yang kita percayai. Roh Allah atau Allah sendiri itu yang berbicara di dalam kehidupan kita. Dan berikutnya adalah kita mendengar Injil, mendengar berita baik. Sebab itu perlu kita beribadah, perlu kita menyembah Tuhan, membaca firman Allah. Karena waktu membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, di situ proses Injil ini, berita baik ini akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran di dalam firman-Nya kepada diri kita sendiri. Dan itu akan dinyatakan Tuhan dari rema Allah sendiri, dari Roh Allah sendiri, sehingga kita benar-benar mengalami kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan. Semua ini anugerah Tuhan. Jadi sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepadanya. Karena baik dalam keadaan kita sekarang ini, kita benar-benar lebih tetap merasakan, bahkan lebih sungguh merasakan. Dalam keadaan yang susah, kita lebih sungguh merasakan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, berfirman, menyatakan kekuatan Allah kepada kita dalam ibadahnya. Ibadah itu penting, bersekutu dengan Tuhan itu penting. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan itulah kita mengalami keselamatan, kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus, di dalam teks ini pada ayat yang ke-14 ataupun berikutnya di dalam ayat yang selanjutnya adalah saudara-saudara, ayat yang ke-15. Saudara-saudara, kamu harus tetap percaya, berpegang kepada ajaran-ajaran yang telah kami sampaikan, baik secara lisan maupun bertulis. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika. Penekanannya adalah jemaat di Tesalonika harus mengambil langkah percaya dengan sungguh-sungguh kepada ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah berita tentang Yesus Juru Selamat. Yesus bangkit dari kematian. Yesus menang mengalahkan dosa. Dan di dalam pengajaran Rasul Paulus, dengan rema yang dia terima daripada Allah,
Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan bagi semua orang. Walaupun anugerah Tuhan kepada kita, namun di dalam ayat yang ke-15 kita ada tindakan. Tindakannya adalah, saudara-saudara, kamu harus tetap percaya dan berpegang kepada ajaran-ajaran itu. Jadi artinya tindakan kita harus senantiasa mempraktikkan kepercayaan kita itu, keyakinan kita itu, supaya benar-benar menjadi kehidupan dalam pribadi kita masing-masing. Nah, dalam ujian iman ini, saya percaya pada hari ini kita mengalami gelombang ujian iman. Keadaan gereja yang masih tidak dibenarkan beribadah, tetapi kita tidak dihalang beribadah. Ibadah dalam keluarga, beribadah pribadi, beribadah kelompok masih boleh dilakukan. Saya sangat percaya keterbatasan gereja, persekutuan dengan kumpulan yang besar. Barangkali kita hanya memikirkan hal itu. Tetapi perkara tentang hubungan dengan Tuhan itu sangat erat. Tidak dapat diputuskan. Sebab itu dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, hubungan dengan Tuhan itu melibatkan kepercayaan. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab itu pegang erat kebenaran itu dan praktekkan kebenaran yang kita telah terima daripada Tuhan. Rasul Paulus berkata, dua perkara yang ditekankan di sini. Yang pertama, contohi atau teladani baik secara lisan maupun tidak. Ketika Rasul Paulus berada di Tesalonika mengajarkan firman Allah, jemaat di Tesalonika harus meneladani, mengingati, melihat gambaran bahwa Rasul Paulus menyatakan tentang firman Allah yang hidup. Bukan hanya dari firman Tuhan, tetapi dari reaksi kehidupan Paulus sendiri yang beribadah kepada Allah, yang menghargai anugerah keselamatan yang dia sudah terima daripada Tuhan. Nah, bagi kita pada hari ini, tidak ada ruang yang dibatas oleh Tuhan. Tidak ada perkara-perkara yang menjadi hambatan bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia menyatakan secara terbuka. Sebab kepercayaan yang kita terima daripada Tuhan itu datang daripada Tuhan dan kita imani secara pribadi kita dengan Tuhan. Jadi pada waktu kita mempercayai berita firman Tuhan, maka mulai kita mempraktikkan firman Allah, mulai kita mempraktikkan kebenaran, hidupi kebenaran itu. Salah satu caranya adalah saya mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk berdoa, untuk senantiasa beribadah dalam keluarga kita. Inilah wadah kecil yang dipercayakan Tuhan, tetapi punya kuasa yang besar memulihkan dunia ini. Dia memulahkan daripada kelompok yang kecil. Jadi sebab itu saya sangat percaya tindakan iman percaya kita adalah tindakan yang mempraktikkan berita firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi, di dalam ayat yang terakhir ini, ayat 16 dan 17, dikatakan di sini Allah Bapa kita mengasihi kita, dan karena rahmat-Nya Dia menyebabkan kita senantiasa tabah mengharapkan yang baik. Saudara jemaat Tuhan, jelas di sini Rasul Paulus berkata bahwa Allah mengasihi kita. Bukti daripada Allah mengasihi kita, Dia menganugerahkan kita keselamatan. Allah memilih kita supaya kita diselamatkan. Lebih-lebih lagi kita yang sudah beriman percaya kepada Tuhan ini diperdamaikan dengan darah Yesus Kristus. Saya pasti kita mengalami penyelamatan Tuhan, yang barangkali penyelamatan itu pertamanya dari sudut masa akan datang, tetapi juga pada sekarang ini kita diselamatkan dengan kebaikan Allah, berkat-berkat Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Nah, Paulus berkata, Bapa mengasihi kita. Tetapi di dalam bahagian ini, walaupun Bapa mengasihi kita oleh karena rahmat-Nya, oleh karena anugerah-Nya, kasih-Nya kepada kita, tindakan kita adalah mari kita senantiasa tabah mengharapkan ataupun senantiasa tabah untuk menghadapi kehidupan yang ada pada saat ini. Di saat kita dikasihi oleh Allah, di saat kita merasa kita dirahmati oleh Tuhan dengan berkat-berkat-Nya,
Di saat itu juga kita harus senantiasa tabah meneruskan realiti kehidupan, baik secara kekristenan maupun secara dunia. Saya percaya pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini adalah di mana Paulus mengingatkan kepada mereka tentang timbulnya persoalan jemaat, timbulnya persoalan-persoalan yang berkaitan tentang kehidupan, kekristenan, nafkah hidup contohnya. Dan selama menjadi percaya kepada Tuhan atau selama menjadi orang yang mengikut Tuhan, tantangan-tantangan semakin lebih banyak. Tetapi Rasul Paulus berkata, harus tabah menghadapi itu. Harus menjalani kehidupan yang sangat mengasihi Tuhan, dengan berhadapan dengan perkara-perkara yang menentang kita, yang menjadi cabaran kepada kita, tetapi kita kuat di dalam Tuhan. Kita tabah di dalam Tuhan. Kita meneruskan keimanan kita kepada Tuhan karena kita yakin bahwa Tuhan, dikatakan di dalam bagian terakhir, menguatkan kita, senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena bukan hanya firman Tuhan ini yang mengingatkan kepada kita, tetapi secara akal sehat bagi semua orang bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus, lebih-lebih kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita berada di dalam pemeliharaan Tuhan sesungguhnya. Keselamatan, pemeliharaan Tuhan, sesungguhnya bahagian setiap orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan menghargai, menerima, menjaga kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita ini. Mari kita mengucap syukur dengan doa. Siapa kita di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu pada ibadah kesempatan ini. Kami dapat belajar firman-Mu. Tuhan Yesus berkati semua jemaat yang sudah bersama-sama dengan kami, dan biarlah mereka tetap kuat, semangat, dan kami percaya bahwa Tuhan membela, menyertai kami dalam kehidupan percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan Kau memberkati semua mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.